Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Wid dan teman-teman. Perkenalkan, saya pengalaman Desya dengan NIM 20B10072. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sambungan penahan momen. Di sini saya menggunakan contoh soal 13.4 yang saya ambil dari buku Perencanaan Struktur Baja dengan metode LRFD yang disusun oleh Agus Setiawan. Untuk soalnya sendiri yaitu desainlah sebuah sambungan balok kolom antara balok WF 300-150 dengan kolom WF 200-200. Gunakan material BJ 37 dan baut A325 diameter 19 mm dengan ulir pada bidang geser. Diketahui ujung sebesar 15 kN sebagai dead load dan 30 kN sebagai live load. Untuk gaya geser ujung yang bekerja sebesar 20 kN sebagai dead load dan 50 kN sebagai live load-nya. Lalu untuk profil penampangnya sendiri yaitu untuk WF 300-150 dengan D 300 mm, TF 9 mm, dan TW 6,5 mm. Untuk WF 200-200, D-nya itu 200 mm, TF 12 mm, dan TW-nya 8 mm. Lalu penyelesaian sendiri terbagi menjadi beberapa tahap. Untuk tahap pertama itu mencari momen dan beban terpusat, di mana di sini dapat menggunakan rumus beban kombinasi yaitu 1,2D plus 1,6 L. Untuk MU-nya sendiri, nilai D-nya sudah diketahui di soal sebesar 15 dan L-nya sebesar 30, sehingga untuk nilai momennya didapatkan hasil 66 kN. Lalu untuk nilai PU atau beban terpusatnya sendiri itu eh, sudah diketahui di soal juga untuk nilai dead load-nya sebesar 20 dan live load-nya sebesar 50, sehingga nilai PU didapatkan hasil 104 kN. Langkah selanjutnya itu menghitung tahanan nominal baut, di mana di sini untuk menghitung rumus geser, rumus bidang gesernya, yang pertama ada rumus mencari satu bidang geser VRN, di mana menggunakan V 0,75 dan RN-nya sebesar 0,4 karena menggunakan baut ulir. Untuk nilai FUB-nya sendiri itu sebesar 8,825 dan nilai AB-nya itu merupakan luas lingkaran seperempat pi d kuadrat, didapatkan hasil 283,64, sehingga untuk satu bidang geser didapatkan hasil 70,2 kN. Lalu untuk dua bidang geser sendiri tinggal dikalikan 2, yaitu 2 dikali 70,2 didapatkan hasil 140,4 kN. Lalu untuk menghitung tumpuan sendiri, rumusnya, untuk menghitung tumpu sendiri itu yang pertama mencari W balok VRM dengan nilai V sebesar 0,75 dan nilai RN-nya sebesar 2,4. Lalu untuk nilai FU-nya sebesar 370 karena menggunakan BJ 37 dan nilai diameter bautnya sebesar 19 dan untuk nilai TP sudah diketahui di soal tadi sebesar 6,5, sehingga nilai W balok didapatkan hasil 82,2 kN. Lalu untuk perhitungan flange balok sendiri, rumusnya VRN sama dengan nilai V sebesar 0,75, RN-nya sebesar 2,4, FU-nya, FUB-nya sebesar 370, untuk diameter bautnya sebesar 19, dan tebalnya sebesar 9. Sehingga nilai flange balok didapatkan hasil 113,8 kN. Lalu untuk tariknya sendiri,
itu VRN, di mana V-nya sama seperti sebelumnya sebesar 0,75 untuk RN-nya 0,75, nilai FUB-nya sebesar 825, dan nilai AB-nya sebesar 283,64, sehingga didapatkan hasil 131,6 kilonewton. Langkah selanjutnya itu mencari perhitungan siku penyambung atas dan bawah. Nah, di sini dicoba dua buah baut pada masing-masing profil siku, sehingga D rumusnya M per 2T, di mana M merupakan nilai momen dan T merupakan nilai tahanan nominal. Nah, untuk nilai M-nya sendiri yaitu 66 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 2T, di mana nilai T-nya itu 131,6 yang merupakan eh, nilai tahanan nominal yang diambil yang terbesar dari perhitungan tumpu dan tarik di slide sebelumnya. Sehingga nilai D didapatkan hasil 250,76 mm yang dibulatkan menjadi 400 mm. Lalu jarak baut terhadap flange atas balok yaitu setengah 400 dikurangi 300, di mana 400 merupakan nilai D dan 300 merupakan nilai profil WF yang diketahui, sehingga didapatkan hasil 50 mm. Lalu digunakan profil siku 100 214, sehingga nilai A atau nilai jaraknya itu rumusnya 50 dari perhitungan ini dikurangi dengan T siku terus dikurangi dengan R siku, sehingga didapatkan hasil 21 mm. Selanjutnya dengan D 400 mm, maka gaya yang bekerja pada profil siku adalah T sama dengan M per D, di mana M-nya sebesar 66 kali 10 pangkat 3 per D, D-nya 400, didapatkan hasil 165 kilonewton. Nah, gaya ini itu menimbulkan momen pada profil siku sebesar M sama dengan 0,5 T dikali A, di mana untuk T-nya sendiri itu eh, 165.000 ya, karena dikonversikan, dan nilai A-nya seperti perhitungan sebelumnya didapat sebesar 21, sehingga nilai M-nya didapatkan hasil sebesar 1732500 Newton milimeter. Lalu untuk kapasitas nominal penampang perseginya yaitu VMN, di mana nilai V-nya sebesar 0,9 dikali dengan BD kuadrat per 4 lalu dikalikan FY, sehingga diperoleh eh, nilai B yaitu sebesar 163,7 mm. Lalu gunakan siku 100 214 dengan panjang 200 mm pada flange kolom. Selangkah selanjutnya itu perhitungan sambungan pada flange balok. Nah, gaya geser pada flange balok itu sebesar 66 kali 10 pangkat 3 per 300, di mana ini merupakan profil WF-nya, sehingga didapatkan gaya geser sebesar 220 kilonewton. Lalu langkah selanjutnya itu mencari jumlah baut pada satu bidang geser, di mana 220 per 70,2. Nah, 220-nya ini merupakan gaya geser pada flange balok. Lalu untuk eh, ini dari perhitungan sebelumnya, sehingga didapatkan
jumlah baut sebanyak 3,13 yang dibulatkan menjadi 4 buah baut. Lalu langkah selanjutnya, perhitungan sambungan web balok dengan siku 100, 214. Nah, tahanan dua bidang geser atau 140,4 kilonewton itu lebih besar daripada tahanan tumpu 82,2 kilonewton, sehingga tahanan baut ditentukan oleh tahanan tumpu. Nah, untuk menghitung jumlah bautnya sendiri, yaitu eh, nilai P dari perhitungan sebelumnya sebesar 104 dibagi dengan eh, nilai satu bidang geser yaitu 82,2 sehingga didapatkan hasil jumlah bautnya sebesar 2 buah baut. Lalu selanjutnya sambungan web balok dengan flange kolom. Untuk baut yang menghubungkan balok dengan flange kolom adalah sambungan dengan satu bidang geser PRN sebesar 70,2 kilonewton sehingga jumlah bautnya sendiri itu nilai P dibagi dengan bidang geser yaitu eh, 70,2 sehingga didapatkan hasil 2 buah baut. Em, Berikut merupakan ilustrasi gambarnya, di mana terdapat tiga buah gambar. Untuk gambar yang sebelah sini merupakan gambar tampak samping balok kolom, di mana ini merupakan kolom yang menggunakan WF 200-200, lalu di sini ada balok dengan WF 200, 300 kali 150. Lalu di sini ada pelat siku dengan L 100 214 yang di bawah juga sama. Dan di sini merupakan uh, baut yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk ketentuan bautnya sendiri itu menggunakan A325 dengan diameter 19 mm. Lalu yang di sini merupakan gambar potongan balok yang menempel pada kolom. Di sini merupakan kolomnya, kalau di sini baloknya, dan di sini merupakan baut yang sudah dihitung. Lalu untuk gambar yang di bawah ini merupakan gambar tanpa atas, di mana di sini ada kolomnya, di sini ada baut, dan di sini ada balok. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.